Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Ini dia City Jungle GPS Code. Dibanderol di harga 600 ribuan, smartwatch ini menawarkan panel display AMOLED, GPS 6 satelit, anti air, standar militer, dan juga smartwatch rugged. Apakah smartwatch ini semenarik itu ya untuk kelas harga 600 ribu? Oke, langsung aja kita bahas. City Jungle GPS Code ini menawarkan smartwatch rugged standar militer. Jadi kamu lihat dari sudut manapun nih, smartwatch ini toughnya kerasa. Apaan itu lengkungan-lengkungan ya? Di sini mah nggak ada. Smartwatch ini nggak cocok sih buat saya. Bukan karena desainnya jelek ya, tapi ukurannya yang sangat gede. Untuk material, smartwatch ini menggunakan metal, tapi gak tahu jenis metal apa. Gak ada keterangan kalau kamu cek di toko resmi mereka. Intinya sih untuk build quality memang dipegang nih kerasa solid. Dan untuk ketahanan airnya diklaim smartwatch ini 5 ATM. Saya sendiri gak begitu merekomendasikan ya untuk smartwatch ODM di harga segini yang katanya bisa dibawa berenang tapi ada bolongan speaker. Jadi ya saya gak berani nyoba. Saya pernah nyoba dan ujungnya mati. Instalasi strap 22 mm quick release dan desain strapnya sama dengan body, kerasa tough juga. Penyangganya di sini ada dua tanpa sistem lock dan bakalnya ini pakai metal juga. Untuk tonjolan sensor gak bisa dibilang tipis banget tapi gak tebal juga. Smartwatch ini bulky, gede karena baterainya juga gede. 530 mAh. Diklaim ini bisa bertahan sampai 15 hari untuk daily use. Untuk kelengkapan tombol, total semuanya ada 3. Di sisi kanan ini untuk power dan juga masuk menu back to home. Sedangkan tombol bawah ini custom. Ya, kosongan bisa kita custom jadikan shortcut ke aplikasi apapun. Dan di sisi kiri dengan aksen warna oranye menyala, keterangannya sport ya. Ini shortcut ke olahraga. Feel ngeklik tombolnya tuh nyaman dan ada sensasi suaranya. Nah, jenis olahraga yang didukung di smartwatch ini udah multiple dan yang menarik ya seperti yang tadi saya bilang, doi udah built-in GPS 6 satelit system. Ya, untuk kelas harga segini masih sangat jarang 6 satelit system. Biasanya cuma 2 ya, GPS atau bahkan AGPS saja. Running UI-nya kayak gini. Di sini kita bisa set goal ya. Tapi tidak ada mode interval dan lain-lain. Ketika mulai di sini ada hitung mundur. Di paling atas status GPS dan juga waktu nyata, kemudian status olahraga, kemudian jarak, heart rate, ada pace-nya juga di situ, durasi, dan panjang langkah, irama langkah, dan juga kalori. Sudah segitu aja. Geser dari samping untuk pengaturan media, dan dari sini untuk rute back. Ternyata bisa rute back nih. Untuk berhenti kita klik tombol bawah dan harus ditekan nih. Ya, itu bagus untuk menghindari gak sengaja berhenti olahraga. Untuk dimensi nih kalau saya ukur ini 50 mm. Lag to lagnya 59 mm. Tebal juga ya 13 mm. Dan berbobot nih 79 gram. Lihat betapa tidak cocoknya ya smartwatch ini untuk pergelangan 15 cm. Resolusinya seperti ini. Responsif ya. Diputar mati, diputar nyala. Nice. Aplikasi penyandingan, dia menggunakan Glory Fit Pro, artinya bisa di Android dan juga iOS, dan artinya juga smartwatch ini ya jelas ODM ya. Di sini Glory Fit Pro bisa sharing data ke Strava dan juga Health Connect. Untuk panel display, smartwatch ini menggunakan panel display AMOLED, ukurannya cukup lebar 1,96 inci. Cuman resolusinya yang agak sedikit rendah ya, 320 x 380 pixel. Masuk ke user interface. Nah, di sini ada yang cakep untuk kelas harga segini ya, termasuk jarang, yaitu watch face-nya aktif shortcut-nya. Nah, dan watch face lain pun ya, beberapa ada yang memang bisa dijadikan shortcut tuh. Cuman gak bisa kita sunting sih memang ya wajar lah, ini kan kelas ODM. Kemudian untuk masuk ke quick setting, tarik dari atas dan di sini juga bisa kita custom. Yang agak sedikit beda dari yang lain, dari bawah ini bukan notifikasi nih, tapi widget ke aplikasi. Kemudian dari samping ini baru ke notifikasi. Notifikasinya numpuk kayak gini dan ini belum bisa balas pesan. Sedangkan kalau kita swipe dari sisi kanan, dia masuk ke menu.
Jadi untuk jalan masuk menu ada dua ya, bisa dari tombol ini atau swipe. Ini untuk scrollingnya, nggak berat ya, nggak berat, cukup lah. Ini kan belum 60 Hz juga. Untuk remote musik di sini berjalan dengan baik. Saya coba ke Apple Music, oke-oke aja. Profilnya juga terbaca. Untuk remote kamera menggunakan kamera Glory Fit dan ada waktu gitu, tidak bisa dihilangkan ya. Jadi gak bisa instan. Dan gak afdol rasanya smartwatch ini dibilang military grade tapi gak ada kompas. Ya ini ada, ini performanya. Kemudian altimeter barometer. Di sini altitude-nya lumayan terlalu rendah nih. Harusnya 1000 kurang di sini. Untuk sensor detak jantungnya di sini bisa aktif all day. Oksigen dalam darah juga sama. Stress level dan emosi ini by default dia manual ya. Kita tinggal aktifkan all day monitoringnya di aplikasi Glory Fit Pro. Untuk sleep tracker saya nggak bisa ngasih review seperti biasa karena jujur gak nyaman ya tidur sambil pakai smartwatch ini. Tapi kalau kita lihat dari sini dia udah bisa baca REM. Oke, itu dia review saya untuk Citijungle GPS Scout 1. Bagi kalian yang tertarik dengan smartwatch ini, langsung aja ke kolom deskripsi, link pembeliannya saya sertakan di sana. Dan Rizal Fauzi pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.